Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Rumah Detok AN Laresa. Dan selamat ketemu lagi malam ini dengan program dari Rumah Detok AN Laresa. Untuk sharing sehat yang saya mulai dari hari Senin sampai hari Rabu, dan insya Allah nanti ada tambahan, saya belum tahu jadwalnya kapan, tapi yang pasti saya mengajak teman-teman sahabat-sahabat Facebook, baik Facebook Rumah Detok AN Laresa ataupun Facebook saya lainnya, untuk yuk saat ini di tengah kondisi COVID-19 ini, jangan pernah risau dengan apa yang terjadi, dan kita coba terus berbahagia tanpa syarat, karena dengan kita berbahagia tanpa syarat dan apa yang kita harapkan mudah-mudahan bisa tercapai. Saya Dr. Gigi Leda Marlina mengajak teman-teman untuk sama-sama belajar, yang tadinya kita belajar secara offline, yang sekarang kita rubah caranya secara online, dan insya Allah bisa bertemu dengan siapapun dimanapun, dan ini seluruh dunia. Kali ini Rabu malam jam 19 harusnya, cuma mungkin ada salah satu kendala. Saya ajak dan dengan tema yang sangat luar biasa untuk program terapi EFT adalah dengan Wheel of Life. Ini sangat luar biasa, dan pembicaranya juga sangat luar biasa ini, karena ini teman sejawat juga, sama-sama praktisi dan sekaligus profesi juga. Yang indahnya kita bertemu entah di mana, tapi dalam satu komunitas kita selalu saling berbagi. Saya perkenalkan, ini Dr. Endah Ernawati. Selamat malam, Dok. Selamat jumpa. Ya, selamat malam, Dr. Lea. Ya, asik ya, Dok. Alhamdulillah malam ini saya bisa mengundang Dr. Endah yang sangat luar biasa. Di pertemuan-pertemuan komunitas juga saya sangat kagum ya, Dok, dengan Dr. Endah, karena selain cantik juga saya melihat ilmunya juga luar biasa. Makanya saya ajak untuk kita sharing, Dok, karena pada saat ini kan di era di kondisi COVID-19 ini atau corona ini, banyak sesuatu yang terjadi, banyak perubahan-perubahan yang kita tidak, tanpa dibilang mendadak atau suatu di luar pemahaman ya. Dan alhamdulillah dengan komunitas dan dengan kita belajar terapi EFT khususnya, ya luar biasa. Sekarang saya bisa juga mengajak Dr. Endah untuk berbicara di sini. Sebelumnya juga saya berbicara sendiri kemarin secara offline, dan sekarang saya senang banget bisa mengajak berkolaborasi dengan Dr. Endah yang sama-sama ini ilmunya lebih tinggi banget nih. Dan pengalamannya juga sangat luar biasa, Dok, dan saya salut sekali. Mangga, Dok, silakan diperkenalkan nama Dr. Endah siapa, lengkapnya, dan seperti apa. Monggo, Dok, mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, kita atas izin Allah kita bisa ketemu di Rumah Detox AN Laresa ini bersama Dr. Lea. Suatu kehormatan buat saya, Dok, bisa diskusi, bisa ngobrol bersama, berbagi ilmu. Sifatnya kita sama-sama belajar. Ya, betul. Sama-sama belajar, sama-sama berbagi ilmu. Oke. Jadi terima kasih saya diberi kesempatan untuk bisa hadir malam ini di Rumah Detox AN Laresa ini. Saya dokter umum, nama lengkap saya Endah Ernawati. Pengalaman saya 28 tahun lah saya di rumah sakit, di manajemen
karena memang pendidikan saya S2 Manajemen Rumah Sakit. Selain itu saya juga EFT trainer dan saya juga coach ya, seorang coach life and wellness coaching serta leadership coaching. Seperti itu, Dok. Nah, untuk coaching ini 2 tahun inilah saya menekuni profesi ini. Jadi dengan pengalaman kerja dan ada sertifikasi yang ada, saya coba menyampaikan bahwa di dalam beberapa hal ada beberapa irisan-irisan ya antara EFT misalnya dengan life coaching seperti itu. Ini yang nanti kita akan diskusikan bersama. Seperti itu, Dokter Lea. Lanjut, Dok. Enggak. Ya, saya langsung ke topiknya. Materinya kan ada dokter ya? Iya. Langsung aja. Jadi tema kali ini apa yang akan dokter sampaikan? Saya akan menyampaikan life balance wheel. Oke. Saya nggak bisa share screen nih, Dok. Share screen. Udah saya ini. Oke. Oke. Monggo. Udah tampil, Dok? Udah tampil. Mangga. Ya. Life balance wheel. Oke. Sebentar. Ya. Ini adalah suatu tools ya. Kita menggunakan roda kehidupan untuk kita menyeimbangkan diri kita supaya jadi oke. Ya. Apakah wheel of life itu? Kita bicara dulu dengan wheel of life. Wheel of life itu menunjukkan, ini adalah suatu tools yang menunjukkan bagaimana membawa keseimbangan dalam hidup Anda dan menciptakan kebahagiaan dan kesuksesan. Sekali lagi ini adalah salah satu tools ya. Nah, dengan tools ini kita bisa merepresentasikan diri dan untuk merefleksikan diri secara visual yang menggambarkan keseimbangan hidup kita. Oke. Jadi dengan secara visual kita bisa menilai diri kita sampai sejauh mana keseimbangan kita. Kita kadang-kadang terlalu sibuk dengan diri kita sendiri, ya kita terlalu fokus kepada sesuatu hal dan akhirnya kita fokus dan sibuk dengan sesuatu hal di dalam dimensi hidup kita, kita tidak bisa menilai kondisi-kondisi atau dimensi-dimensi yang lainnya. Misalnya pada saat ini pandemi, ya kita kondisi yang sangat menyolok pada saat ini adalah kesehatan dan ekonomi, ya. Jadi misalnya kita dalam keadaan yang kehilangan pekerjaan dengan kondisi pandemi ini. Kita sibuk saja dengan kondisi pekerjaan kita, memikirkan fokus dengan pekerjaan kita, kehilangan pekerjaan itu. Kita tidak melihat dimensi-dimensi lain di dalam hidup kita yang bisa menyeimbangkan kondisi tersebut. Seperti itu contohnya ya. Jadi ternyata kita bisa dengan kita menilai diri kita dengan dimensi-dimensi yang ada di dalam diri kita, kita bisa mencari solusi dari kondisi yang sekarang terjadi. Contohnya tadi kita kehilangan pekerjaan. Ya. Nah, ini sering digunakan, Wheel of Life ini sering digunakan sebagai sarana untuk melatih dan atau menetapkan tujuan.
dalam Wheel of Life ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi bagaimana seseorang menghabiskan waktunya dan seberapa puas orang ini tentang berbagai bagian dan dimensi dalam kehidupannya. Ini dibuat oleh Paul J. Meyer, pendiri Success Motivation Institute. Nah, kalau kita bicara dimensi dalam hidup kita, ya, yang digambarkan pada Wheel of Life, dimensi hidup atau area hidup itu adalah hal-hal yang menyangga dalam kehidupan kita. Ya, ini sebagian besar kita akan melihat bahwa penyangga dalam kehidupan kita adalah dimensi spiritual, sosial, kesehatan, keluarga, karier, dan keuangan. Ini yang 6 besar. Tapi ada juga yang menambahkan pengembangan diri, hubungan relationship ya, antara kita dengan orang sekitarnya, kemudian emosi dan mental. Ada juga yang menganggap dimensi rekreasi itu penting dalam hidupnya, ya. Jadi setiap orang bisa mempunyai dimensi yang berbeda, mencerminkan prioritas Anda dalam hidup Anda. Ya. Nah, ini yang 6 besar, tapi silakan ditambahkan sendiri sesuai dengan prioritas kita. Tadi yang saya kasih contoh, misalnya rekreasi. Buat saya, rekreasi tidak terlalu penting. Tapi ada beberapa orang yang menganggap bahwa dimensi rekreasi itu sangat penting. Jadi dalam kehidupannya, dia akan bekerja keras, kemudian dia akan menyediakan waktu, menyediakan tenaga, menyediakan dana untuk rekreasi. Karena rekreasi atau kayak booster. Kalau nggak rekreasi, dia nggak bisa kerja lagi. Seperti itu. Ya, setelah rekreasi, bisa relaksasi, dan dia bisa bekerja keras lagi. Jadi, dimensi rekreasi menjadi hal yang penting buat orang tersebut. Tapi belum tentu buat orang lain. Ya. Kemudian, pengembangan diri. Ada beberapa orang yang sangat fokus, ya, sangat memprioritaskan pengembangan diri. Tapi ada juga orang yang tidak terlalu memperhatikan hal tersebut. Sehingga banyaknya dimensi pada seseorang itu sangat individual banget. Ya. Nah, tapi ini yang 6 ini adalah yang pokok. Nah, kenapa ini merupakan dimensi yang pokok dan sebagai penyangga? Saya kasih ilustrasi lagi. Ada seorang ibu yang sudah cukup berumur, di atas 60. Ya, ada seorang ibu, sebentar dok. Ada seorang ibu, sudah dengar dok? Udah. Ada seorang ibu yang berumur sekitar 60 tahun. Dia tinggal berdua bersama suaminya, tidak memiliki anak, ya, berdua bersama suaminya, dan suaminya sakit, kemudian meninggal. Ya, ibu ini hiduplah sendiri. Kebetulan ada keluarga jauh yang yang menengoklah kondisi beliau, dan beliau sangat dalam keadaan depresi. Setelah kita lihat, ternyata beliau ini nggak punya anak. Ya, mereka adalah pasangan yang nggak punya anak. Juga saudaranya sangat jauh-jauh, dan hubungan dengan keluarga juga tidak baik. Jadi memang selalu mereka hidup berdua. Jadi di sini dimensi keluarga nggak ada ya, tidak berfungsi dengan baik. Kemudian dari segi keuangan, selama ini yang selalu mencari pekerjaan, mencari uang itu adalah suaminya. Sehingga begitu suaminya meninggal, maka dia tidak ada tambahan penghasilan. Dan tabungan juga tidak mencukupi. Nah, dimensi keuangan juga tidak berfungsi dengan baik. Kemudian, secara spiritual, beliau juga tidak cukup dekat ini dalam ibadahnya. Ya, sehingga hal ini juga penyangganya juga tidak ada dari sisi spiritual.
Jadi secara sosial beliau juga jarang bertemu, jarang bersosialisasi, jarang silaturahmi dan sebagainya. Jadi memang banyak hidup bersama suaminya saja. Nah, kondisi-kondisi inilah yang menggambarkan bahwa seseorang apabila dimensi-dimensinya tidak cukup kuat, satu patah, maka dimensi yang lain yang tidak cukup kuat tidak bisa menyangga keseimbangannya. Ya, sehingga ya sangat otomatis dengan kondisi seperti itu sang ibu dalam kondisi yang sangat depresi berat. Nah, inilah sebagai ilustrasi bagaimana dimensi-dimensi kita itu kita usahakan betul untuk seimbang satu sama lainnya. Ya. Oke. Nah, sekarang saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk exercise, ya, menilai diri sendiri, merefleksikan diri sendiri, seperti apa sih kondisi keseimbangan dalam hidup saya. Jadi kita bisa assessment sendiri, kita bisa menilai, ya. Nah, setelah itu kita akan melakukan, setelah kita menilai, actionnya apa. Seperti itu. Oke. Pertama adalah coba pikirkan dimensi atau area kehidupan. Jadi contohnya di sini ada spiritual, sosial, kesehatan, keluarga, karier, keuangan. Silahkan tambahkan. Bila ada pengembangan diri, kemudian ini hubungan dengan relationship ya maksudnya, kemudian emosi dan mental. Atau mungkin ada lagi tadi karier dan sebagainya. Ya, sesuaikan saja dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Kemudian tuliskan semua dimensi itu, lalu kita membuat lingkaran seperti ini. Setelah kita tentukan dimensi-dimensi kita apa saja, kita buat lingkaran dengan komposisi semua dimensi itu sama besar. Ini saya contoh ambil 6. Dimensi spiritual, sosial, kesehatan, keluarga, karier, dan keuangan. Ya, sekali lagi silahkan tambahkan sesuai kebutuhan. Kemudian kita buat skala, buat angka. Di titik ini, di pusat ini adalah 0, yang paling tinggi adalah 10. Ini menggambarkan bahwa tingkat kepuasan kita terhadap dimensi ini. Kalau 0 itu kita tidak puas, kalau 10 itu kita sangat puas. Diri kita terhadap dimensi kita. Ya, terhadap area-area kehidupan kita sendiri. Oke. Nah, setelah kita buat skala seperti ini, dan ini individual, jadi kualitatif yang dikuantitatifkan. Jadi tidak bisa sama seseorang menilai ke angkanya di angka berapa, ya. Misalnya kita ambil ekstrim tadi, ya kita ambil ekstrim tadi orang yang kehilangan pekerjaan, berarti dia ada masalah di karier, ya, dan mungkin keuangan, ya. Nah, menurut orang A, dengan dia di PHK, memang dia tidak penghasilan pada saat ini tidak ada, tapi dia masih bisa punya keahlian tertentu sehingga dia masih bisa mencari uang. Sehingga secara pekerjaan dia masih ada di titik 3. Ya. Tapi orang lagi sama-sama kehilangan pekerjaan, dia betul-betul tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Nggak punya keahlian atau apa. Ya bisa jadi di angka 0 atau di angka 1. Seperti itu. Jadi kondisinya sangat variatif, kondisinya juga sangat individual terhadap kondisi menentukan titiknya ini. Sekali lagi adalah kepuasan seseorang terhadap dimensinya, dimensi tersebut dalam hidupnya. Oke. Nah, setelah itu kita tadi ya, tulislah nilai tingkatan ini contohnya.
Untuk angka spiritual kita misalnya 7, kita menganggap bahwa tingkat kepuasan kita, diri kita terhadap dimensi spiritual itu kita ada di nilai 7. Kemudian sosial kita 2, ya. Ya, ini saya jarang bergaul nih, jarang ketemu tetangga, jarang silaturahmi dengan keluarga, ya. Kemudian network saya juga nggak begitu bagus, ya saya 2, seperti itu. Kesehatan, wah tingkat kesehatan cukup baik, saya cukup fit dan sebagainya, saya taruh di antara 8. Ya, keluarga, ya hubungan dengan suami, hubungan dengan pasangan, hubungan dengan anak-anak, dengan orang tua cukup baik di angka 7 dan sebagainya. Karier di angka 5. Ini contoh, ya. Silahkan Bapak Ibu sekalian menentukan titik-titiknya ini di mana pada saat ini. Karena ini sebenarnya kita akan buat sebaiknya secara kontinu. Ya, kalau mau rajin seminggu sekali, sebulan sekali, seperti itu ya. Minimal banget setahun sekali. Ya. Kemudian setelah kita tentukan kondisi saat ini, kita melihat ya. Ini ya. Kemudian seperti ini. Oh ya, tadi dimensi ya. Ini tadi caranya adalah kita menentukan titiknya. Ya, lalu kita hubungkan saja titiknya ini. Titiknya di 7, di 2 ya, kita hubungkan saja titik-titik ini. Ya. Ada yang dengan cara seperti ini. Nah, ini dimensinya juga finance, personal growth, health, family, relationship ya. Social life, attitude ya. Ini sekali lagi karier ini dimensi-dimensi ini bebas. Minimal 6 tadi. Nah, di sini kita lihat dia finance 4. Caranya seperti ini, bisa juga. Ya. Kemudian personal growth-nya 7. Lalu health-nya 6, ya. Family 4. Ya, tingkat kepuasannya. Nah, ini seperti ini. Oke. Sebaiknya Anda menilai diri sendiri ini secara jujur, karena nanti menentukan tingkat, dan ini untuk diri kita sendiri, tidak untuk orang lain. Oke. Nah, setelah kita lihat, ya kita lihat ini gambar ini, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ada yang masuk ke dalam, ada yang ini ya. Idealnya di titik manapun, idealnya ini bentuknya adalah seperti bulat yang ada di luar. Idealnya. Tapi saya rasa sangat jarang sekali seseorang yang begitu di semua dimensinya, dia ada di titik yang hampir sama dengan dimensi yang lain. Ya. Jadi ini kan bentuknya seperti ini ya, Dr. Lea. Nah, bisa juga misalnya kita di angka 7, tapi kita semua hampir sama, 7 itu relatif ya. Ya, jadi di titik-titik yang hampir sama. Kalau ini kan turun dia 2, seperti itu. Nah, ini yang kita sebut bahwa ini kondisinya tidak seimbang. Ya. Bentuknya tidak bulat ya. Ini juga kalau kita lihat di sini seperti ini kan. Jadi tidak menunjukkan hubungan dan bentuk yang bulat. Nah, oke. Pada saat kita melihat dimensi ini, ya, kita melihat secara visual kondisi keseimbangan kita, bisa jadi ada ketidaknyamanan. Apalagi baru pertama. Saya aja udah berapa kali saya buat, dan dalam satu kondisi tertentu saya udah agak lama tuh saya buat. Baru saya kaget. Oh, ternyata segini ya. Ya. Nah, baru ya. Nah, misalnya kondisinya seperti ini ya, kita belum pernah buat. Terus kita lihat,
oh ternyata benar-benar kalau orang Jawa bilang apa ya, nggak bulat ser gitu ya. Jadi wah kok ini apa namanya jeglok-jeglok gitu ya ini saya. Ya, Naik turun seperti ini. betul. Nah, ketika kita melihat saja, kita ini pasti ada ketidaknyamanan. Ya, tadi ilustrasinya, saya harusnya gambarnya ilustrasinya yang tadi yang ekstrim. Ya, katakanlah yang kehilangan pekerjaan. Ini kan bisa nol nih, Dokter Lea. Di sini kan bisa putih semua, bisa nol. Nah, dalam kondisi seperti ini kan kita secara walaupun misalnya di sini kita tidak kehilangan pekerjaan, tapi gambarnya seperti ini atau seperti ini, pasti kita nggak nyaman juga. Nah, apa yang kita lakukan dengan kondisi seperti ini? Ya, pertama dari sisi spiritual ya kita melihat bahwa ada kondisi-kondisi yang dimana kita dalam kondisiin apa ya sangat di bawah tadi misalnya kehilangan pekerjaan atau kita ada problem kesehatan ya. Nah, dalam kondisi seperti itu ya yang lakukan pertama adalah kita menerima dulu. Ya. Kalau bahasa artinya kan acceptance. Nah, kalau secara spiritual ya kita menerima kondisi ini bahwa ini ya memang kondisi yang diberikan kepada Allah sebagai cobaan kepada kita. Ya. Ya. Sabar, ikhlas dengan cara-cara sholat, zikir, baca Al-Quran, dan sebagainya. Itu pertama secara spiritual, tentu saja kita harus melakukan itu. Nah, kalau kita punya tools yang lain, seperti EFT, ya kita gunakan itu EFT. Walaupun saya langsung kan, walaupun saya dalam kondisi ikhlas, pasrah, dan sebagainya. Ya, atas izinmu ya Allah, saya memilih untuk sabar. Saya memilih untuk kuat. Saya memilih untuk bekerja keras, ya, seperti itu. Jadi kondisi seperti ini sendiri sudah pasti akan memberikan dampak secara emosi, mental, dan spiritual, terutama ya, sehingga kita bisa gunakan tadi secara spiritual dan salah satunya adalah emosi freedom technique, gitu ya dok ya. Jadi kita dalam assessment saja kita sudah bisa menggunakan itu. Nah, lalu setelah kita assessment, apa yang kita lakukan? Kita pikirkan tingkat ideal. Kita baru mikir nih. Pikirkan tingkat ideal, ya. Berikut saatnya mempertimbangkan level ideal Anda di setiap dimensi kehidupan Anda. Kehidupan yang seimbang tidak berarti mendapatkan 10 di setiap dimensi. Ya, tidak dipaksakan untuk di titik 10. Beberapa dimensi membutuhkan lebih banyak perhatian dan fokus daripada yang lain kapan saja. Dan mau tidak mau Anda perlu membuat pilihan dan kompromi karena waktu dan energi Anda tidak terbatas. Ya, maksudnya gini. Kalau kita tadinya misalnya dari sisi karier kita kehilangan pekerjaan, katakanlah di angka 0 atau 1. Wah, aku pinginnya nih langsung 5. Pertama, realistis. Itu bisa nggak dicapai langsung seperti itu? Ada tahapan-tahapannya tidak? Apakah prosesnya bisa secepat itu atau tidak? Apakah tubuh Anda, energi Anda, ya, perhatian Anda cukup untuk langsung di angka 5? Harus realistis. Ya. Contoh yang lain, yang simpel. Kesehatan. Ya. Dari angka 4 mau langsung ke 8. Apa nih yang tujuannya dari 4 ke 8? Salah satunya saya ingin memperbaiki olahraga saya. Saya jarang olahraga nih, saya nggak pernah olahraga.
Terus di angka 8 maksudnya bagaimana? Ya, saya ingin mulai besok saya tiap hari setengah jam sampai 1 jam. Hal itu mungkin tidak ekologis nggak buat tubuhnya. Ada nggak waktunya untuk seperti itu? Ya, ekologis itu tadi maksudnya begini, dari tidak olahraga langsung olahraga setiap hari setengah jam sampai 1 jam. Itu kan tubuhnya kaget. Nah, itu disebut sebagai tidak ekologis. Jadi ketika menetapkan tingkat ideal yang kita inginkan, kembalikan kepada diri Anda, tadi ekologis apa tidak, waktunya cukup apa tidak, ya. Kemudian perhatian kita cukup apa tidak, dan sebagainya. Jadi perlu istilahnya di-adjust sendiri, disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ya, oke. Nah, ini contoh bagaimana meningkatkannya. Ya, jadi tadi spiritual dari 7 menjadi 9. Yakin bisa? Oh, bisa saya. Saya bisa insya Allah dengan 7 menjadi 9. Tadinya saya tidak menghafalkan satu hari satu ayat, insya Allah saya menghafalkan satu hari satu ayat. Tadinya saya tidak ngaji satu juz satu hari, sekarang insya Allah saya yakin saya bisa menyempatkan diri saya untuk mengaji satu hari satu juz dan sebagainya. Ya, misalnya begitu. Kemudian sosial dari 26. Wah iya nih. Saya mulai besok saya menyapa grup keluarga. Saya sering ketemu dengan tetangga. Seperti itu ya. Nah ini karena pandemi ya mungkin ketemunya diinikan dengan yang lain. Nah ini ketika 2 ke 6, silakan dinilai kesanggupan kita. Tadi energi, waktu, pikiran, ya. Kemudian ekologis apa tidak. Nih dari 8 ke 9. Bisa tidak. Nah, ini untuk aspek keluarga, kebetulan contoh ini menunjukkan bahwa dia cukup puas dan dia merasa cukup di titik ini dulu. Dia akan fokus di karier. Dari 5 jadi 7. Oke. Nah, kita lihat di sini ada beberapa aspek yang dinaikkan. Ya, ada beberapa aspek yang dinaikkan. Spiritual, sosial, kesehatan, karier. Dinilai lagi. Apakah waktu saya, perhatian saya, energi saya, ya itu cukup untuk menaikkan 4 aspek sekaligus. Seperti itu. Oh bisa? Saya yakin dengan saya memanage waktu saya, dengan saya memanage energi saya, perhatian saya bisa. Nggak masalah, silakan. Ya, jadi ini memang self assessment, kita yang mengukur, kita juga yang menilai dan menindaklanjutinya sendiri. Ya. Oke. Nah, ini yang penting. Mau tadi menaikkan angka-angka ini, ya, nilai-nilai ini, itu jangan asal naik, penuh dengan pertimbangan. Karena ketika kita ingin menaikkan, pertanyaannya, bagaimana caranya kita menaikkan ini? Kalau kita nggak ada action, kita nggak ada tindakan, ya ini tetap aja di sini. Ini hanya sebatas hayalan kita untuk menaikkan dari 2 menjadi 6, dari 7 menjadi 9. Hanya keinginan saja di atas kertas, agar gambarnya terlihat lebih seimbang. Apa yang akan kita lakukan untuk menaikkan titik-titik ini? Nah, di sini yang penting. Ya, bagaimana kita mengambil tindakan atau action dari setiap dimensi yang kita rencanakan untuk kita tingkatkan. Ya. Nah, di sini mana yang perlu perhatian? Ya, kemudian hampir pasti ada area-area yang tidak mendapat perhatian sebanyak yang kita inginkan. Ya kan? Jadi
kita lihat di sini tadi sekali lagi beberapa hal yang penting saya ingatkan adalah perhatian, energi, ya, kemudian prioritas. Nah, itu semua dipertimbangkan. Waktu untuk menaikkan ini. Kemudian setelah kita menetapkan ini, tindakannya apa? Ya. Nah, adalah dari 3 dimensi itu, coba pilih 3 area menjadi prioritas. Tiga area untuk mengambil prioritas. Yang kita mau ambil action-nya. Ambil 3 prioritas. Setelah itu, pilih 1 dimensi yang merupakan driven-nya. Maksudnya di sini adalah, kalau kita perbaiki 1 dimensi ini, itu akan mempengaruhi dimensi yang lain. Ya. Kalau kita memiliki 1 dimensi, itu akan memperbaiki dimensi yang lain. Apakah itu ada di prioritas? Bisa jadi, bisa tidak. Kita ambil tadi contoh yang kehilangan pekerjaan. Ya. Sama, kita ambil 2 contoh orang yang ambil kehilangan pekerjaan di PHK. 1 orang A, oke, saya menerima, saya di PHK, ini cobaan buat saya. Oke, saya sabar, ikhlas dengan kondisi ini, dan saya fokus, saya mendekatkan diri saya kepada Allah. Ini cobaan buat saya. Tapi saya yakin dengan pertolongan Allah. Saya fokus kepada Allah. Jadi, dimensi mana yang menjadi driven buat dia? Spiritual. Dia menurut orang ini, dengan saya semakin mendekatkan diri kepada Allah, maka saya yakin akan pertolongan Allah. Oke? Dia naikkan nilainya di spiritual cukup tinggi. Ya. Oke. Ini saya nggak gambar ya, tapi dengan kasus yang sama, orang B, ya, orang B menganggap bahwa faktor spiritual dia sudah cukup. Dia akan fokus ke faktor di sini bisa jadi kita ambil dia di pengembangan diri. Pengembangan diri. Saya kehilangan pekerjaan, tapi dengan pandemi ini masih ada pekerjaan-pekerjaan lain yang punya potensi, ya, untuk berkembang dengan baik. Salah satunya adalah jualan makanan online. Saya mau belajar buat kue. Oke, saya belajar buat kue. Jadi solusinya adalah dia training di pengembangan diri. Dia belajar dengan tabungan yang ada, saya belajar buat kue. Dan berhasil. Jadi, berhasil tidaknya, itu output ya. Tapi yang kita pentingkan adalah bagaimana dia mulai mengambil tindakan. Dia memperhatikan. Action-nya apa? Action-nya adalah dia di pengembangan diri. Kalau yang satu action-nya di spiritual. Dimensi spiritual menurut dia driven-nya. Itu. Jadi pilih salah satu driven yang menurut Bapak Ibu sekalian bahwa itu akan mempunyai daya ungkit yang sangat tinggi untuk memperbaiki dimensi-dimensi yang lain. Seperti itu. Ya. Jadi contohnya cukup jelas ya. Jadi salah betul? Enggak. Ya enggak ada di sini, tidak ada salah dan benar. Semuanya benar. Ya, semuanya benar tergantung kondisi orang, tergantung keputusan orang tersebut masing-masing. Itu ya, Dok.
Jadi sekali lagi, begitu ada suatu satu kondisi yang dimana akan diperhatikan, setiap orang mempunyai action yang berbeda. Setiap orang mempunyai perhatian yang berbeda kepada hal yang akan dia ambil tindakan. Oke. Nah, seperti itu. Oh, tadi saya rubah tapi ini ya, maaf. Nah, sekarang tindak lanjutnya apa? Ya. Pertama adalah melakukan action langsung secara mandiri. Seperti tadi contohnya. Dia sadar, dia tenang. Nah, ketika sebelum action, kita juga bisa menggunakan EFT. Ya, kita bisa menggunakan EFT untuk tingkat kondisi emosi mental yang tidak stabil dengan ketidakseimbangan ini kan akan berpengaruh kepada emosi mental kita. Nah, itu dirilis dulu dengan EFT. Selain spiritual ya, Dok ya. EFT. Jadi selain semakin dekat sama Allah, EFT. Supaya apa? Dengan kita merilis siapapun, kalau kita kehilangan pekerjaan atau kita dalam kondisi kesehatan yang menurut, pasti semua, bukan pasti ya, hampir semua merasa sedih, ya, takut, ya, mungkin marah, ya, marah karena di PHK perusahaannya, sedih karena tidak ada pekerjaan pada saat ini. Nah, itu harus dirilis dulu. Harus ditenangkan dulu limbiknya. Harus ditenangkan dulu bawah sadar kita. Salah satu toolsnya adalah EFT. Nah, setelah bawah sadar kita tenang, maka prefrontal cortex kita itu bisa berfungsi dengan baik. Ya. Atau yang disebut sebagai fungsi sadar kita. Nah, dengan prefrontal cortex kita berfungsi dengan baik, maka otak kita mampu merencanakan, ya, kemudian menganalisa, memutuskan, mengevaluasi. Nah, ketika kita melakukan tindak lanjut kita mau ngapain? Ini dibutuhkan tadi limbik dan bawah sadar ya sangat tenang. Kalau nggak tenang, sulit menetapkan itu. Otak kita juga nggak mampu bekerja kalau limbiknya tidak tenang. Nah, di sini EFT bisa kita gunakan. Ya. Walaupun saya kehilangan pekerjaan saya, ya kan? Saya pasrah dan ikhlas. Atas izinnya, ya Allah, saya berpikir untuk tenang, sabar, percaya diri, berusaha untuk mencari keahlian yang baru, dan sebagainya. Seperti itu. Ya. Nah, setelah kita mampu menganalisa kondisi kita mau ngapain, kita lihat lagi. Oh, ini saya bisa lakukan sendiri kok. Ya nggak apa-apa. Lakukan secara mandiri ya. Yakin, silakan. Tapi ada beberapa kondisi yang, aduh, ini saya gimana ya? Saya butuh apa ya? Saya bingung nih saya mau ngapain. Sudah tenang, sudah dalam keadaan sabar, ikhlas. Tapi ketika menetapkan tujuan, menetapkan langkah apa yang mau ditentukan, yang mau dicapai, butuh nasihat atau butuh masukan, butuh konsultasi dengan orang lain, maka gunakanlah cara-cara ini. Ya, misalnya tadi, oke, saya kayaknya harus mencari ini kayaknya peluang bisnis kuliner bagus nih, ya kan? Tapi saya nggak bisa masak. Tapi itu hal yang bisa dipelajarin deh. Saya yakin itu bisa dipelajari. Apa yang dia lakukan? Dia training. Bisa juga dia ketemu dulu sama consulting. Ya kan? Apa nih yang saya mesti lakukan dengan kondisi seperti ini? Saya punya tabungan sekian. Kira-kira bisnis apa yang bisa saya
apa namanya kan lakukan dengan saya kondisi begini. Bisa juga dia ketemu consulting dulu, ya, atau counseling di sini. Counseling tadi misalnya dalam keadaan sedih, masih dalam keadaan marah, masih dalam keadaan takut. Gimana nih saya punya anak banyak, gini-gini saya nggak punya duit, bla bla bla. Nah, ketemu dulu counseling. Terapis. Ketemu dulu ini. Tapi kalau misalnya orang yang sudah cukup tenang, dia bisa memutuskan, ya tadi, sudah cukup tenang, ketemu training. Oh, ya seperti itu. Consulting, ketemu consulting. Ini bisnisnya di sini yang bagus. A, B, C. Anda mau yang mana? Begitu. Wah, kok semuanya saya nggak bisa. Kok semuanya saya nggak mampu, gitu ya. Saya juga nggak punya modal dan sebagainya. Cemas lagi, ketemu lagi counseling. Ya kalau kita bisa EFT, berarti proses counseling ini bisa lakukan sendiri, ya. Nah terutama, oke. Jadi contoh-contoh seperti itu, ya. Jadi pendekatan apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan dirinya merupakan tindak lanjut dari kondisi-kondisi dimensinya, itu semua adalah pilihan dan sesuaikan dengan kondisinya. Nanti setelah counseling, sudah ini consulting, ketemu coaching juga bisa, ketemu seorang coach juga bisa untuk dilakukan coaching, ya. Ketemu mentoring juga menjadi mentor, berlatih menjadi mentor atau dimentor oleh seorang mentor yang ahli juga bisa, tergantung kondisinya. Seperti itu, ya. Oke. Nah, ini contoh-contoh saja, ya, dari yang kita bisa lakukan sendiri untuk menilai tadi apabila ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan. Misalnya kesehatan fisik. Bagaimana diet kita secara keseluruhan? Adakah perubahan yang ingin kita lakukan pada cara makan, ya, atau lainnya? Kemudian bagaimana perasaan Anda pada siang hari? Lelah, energik, ya? Maaf ini kok ada salah. Bagaimana kualitas tidur kita? Seberapa sering Anda berolahraga? Ini contoh-contoh saja untuk bagaimana kita bisa menilai dan menindaklanjuti daripada tadi will kita, ya, roda tadi. Seberapa laras dengan keyakinan kita? Seberapa dekat Anda merasa terhubung dengan apa yang Anda yakini? Dan sebagainya. Apakah Anda memiliki teman atau keluarga yang dapat Anda ajak bicara? Seberapa puaskah Anda dengan kualitas hubungan dalam hidup Anda? Nah, hal-hal inilah yang salah satu contoh-contoh untuk pertanyaan-pertanyaan yang bisa memicu kita untuk kita mau kemana. Oke? Berapa puaskah karier Anda saat ini? Apakah Anda sedang dalam karier impian Anda atau Anda perlu perbaikan dan sebagainya. Oke? Itu Dokter Lea. Jadi sekali lagi, pertama, kalau saya bisa simpulkan, assessment secara jujur. Kemudian pada saat kita melihat roda kita, seperti apapun roda itu, kita menerima. Ikhlas, ya, lakukan itu secara pendekatan spiritual yang sesuai dengan keyakinan kita. Ya, setelah itu kita akan menetapkan. Ya, maaf tadi di sini juga kita sudah bisa menggunakan EFT untuk bisa menerima kondisi kita. Nah, kemudian pada saat kita mengambil tindakan, ini juga bisa dilakukan tadi oleh diri kita sendiri atau kita minta bantuan dari mentor, training, ya, dengan lewat trainer, konselor, konsultan, atau seorang coach. Ya.
Seperti itu, Dokter Lea. Jadi dari situlah kita bisa menetapkan, setelah kita menetapkan tujuan-tujuan kita, mengambil tindakan. Dengan demikian kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan untuk memperbaiki keseimbangan ini, keseimbangan di dalam roda-roda kehidupan kita. Apakah kita melakukan katakanlah ya, kita mau spiritual 7 sampai 9. Nah, di sini perlu juga self management yang baik ya. Misalnya kita mau menempuh ini dalam waktu kira-kira 3 bulan sesuai target. Gitu ya. Jadi naik nih dari 7 ke 9. Ya. Apabila itu tidak sesuai dengan yang target yang Anda inginkan, berdamai saja dengan diri kita. Nikmati prosesnya, evaluasi diri sendiri, ya. Kemudian berdamai dengan diri sendiri. Karena penting bagaimana kita bisa mencari keseimbangan dalam tubuh kita sendiri. Itu jangan kita melihat ini aja kita jadi tambah stres. Kita akan mencari solusi dengan kita menilai ini. Ya. Begitu juga di titik-titik yang lain, misalnya karier. Bisa ini akan melalui proses yang tidak setahun atau 2 tahun. Itu butuh proses yang cukup panjang. Tapi sepanjang kita menetapkan saya akan kemana, apa yang akan saya lakukan, ya, kita sudah maksimal untuk melangkah, bergerak menuju angka ini dengan semaksimal mungkin. Nikmati prosesnya dan berdamailah dengan diri kita sendiri. Jadi kita sambil kita itu mencari keseimbangan, ya. Sekali lagi, energi kita, perhatian kita, itu juga di dalam kita melangkah, itu kita dalam kondisi yang nyaman, dalam kondisi yang damai, seperti itu. Jangan kita tadi melakukan perjalanan ini dengan komitmen penting, kerja keras penting, tapi sekali lagi semua selaraskan dengan energi kita, dengan waktu kita, perhatian kita, dan hal-hal yang lain yang perlu semuanya itu mendapat energi yang seimbang. Gitu, Dokter Lea. Ya, saya rasa cukup. Silakan kita diskusi. Keren ya, Dok ya. Ini simple. Ini saya lakukan juga, tapi tidak pakai diagram gini, Dok. Ketika saya jatuh. Oh, belum pakai wheel ya? Belum pakai wheel. Jadi saya berfokus pada dream saya. Fokus pada harapan saya aja. Tapi ya saya yang menilai ini semua ya dengan pikiran aja, tidak dengan angka, gitu kan. Tapi ya sih, artinya ya beruntung juga saya belajar EFT, ya dengan bertambahnya umur juga kan nggak mungkin loh kita begini-gini aja gitu kan ya, Dok ya. Jadi ya kita harus apalagi kita berjalan kehidupan ini bukan bertambah muda, tapi bertambah umur dengan akhirnya bertambah tua dan kematian bentar lagi akan menjemput gitu kan. Jadi ya kalau kita tidak sadar diri, ya kan capek ya, sama capeknya sih sebenarnya ya. Memang banyak masyarakat yang punya masalah, tapi tidak mengaku ya, Dok ya. Nah itu gimana, Dok ya? Kan ini juga kan dengan cara begini kan kita juga harus mengakui dulu dong, gitu ya. Betul. Sudah misalnya PHK, tapi ya urung-urungan terus kan, akhirnya kan menyelesaikan kan ya. Jadi menurut ini gimana tuh, Dok? Ya, misalnya tadi kita ambil contoh yang kehilangan pekerjaan ya. Tadi saya ini gambarnya sesuai aja ya di karier. Kehilangan pekerjaan, katakanlah angkanya 0. Tadi, ya
Pertama kan kita secara spiritual kan kita menerima ya, ini kan cobaan. Jadi dengan yakin bahwa di balik ini ada hikmah positif, itu satu, kita yakin pertolongan Allah secara secara emosi, mental, dan pikiran kita. Yang tadi saya katakan, begitu kita berserah diri kepada Allah, kita pasti tenang. Ditambah lagi kita punya kemampuan EFT, punya tools EFT. Itu akan bisa membantu lebih baik lagi. Nah, dari situ kita akan bisa berpikir jernih istilahnya. Otak kita akan mampu berpikir jernih sehingga kita mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan kondisi kita. Seperti itu, Dokter Lea. Jadi tahapan-tahapannya adalah menerima, kemudian bersabar, berdoa, gunakan tools yang ada, salah satunya EFT, atau kalau Bapak Ibu punya alat yang lain, silakan. Ya. Nah, untuk menenangkan, merilis emosi-emosi negatif kita. Setelah itu kita bisa action. Karena otak kita mampu berpikir, kalau limbik atau bawah sadar kita tenang. Gitu, Dokter Lea. Ya, Dokter Eka tadi mengatakan satu dimensi kan mempengaruhi dimensi lain. Ya betul ya, Dok ya? Jadi walaupun kita juga merubah satu dimensi, tapi ya oke lah kalau dimensi itu baik ya, meningkat gitu kan. Tapi kalau misalnya dimensinya, artinya misalnya tadi kembali lagi ke keuangan atau apa ya, sosial gitu kan, misalnya tidak pede gitu kan, kalau dia tidak mau melakukan perubahan dengan menilai dirinya sendiri, yang buruk dia menilai dengan negatif, akhirnya mempengaruhi yang dimensi lain spiritualnya dan yang lain-lainnya juga akan negatif ya, Dok ya. Kalau misalnya menilai dengan meningkatkan penilaiannya dengan aktivitas yang positif, dia pun akan mempengaruhi kehidupan yang lainnya ya, dimensi lainnya ya. Berarti itu pilihan ya, Dok ya. Kembali lagi pilihan. Betul. Dan Pilihan. Betul kan? Keputusan kalau kita mau tetap begini aja dengan penilaian diri dengan nilai angka sekian, ya udah gitu kan. Terjadi yang itu ya itu. Tapi kalau misalnya mau berubah, ya itu akan mempengaruhi yang lain ya gitu ya, Dok ya. Ya oke, ini sangat luar biasa, Dok. Ya, mudah-mudahan ini juga dengan share kayak gini juga ada banyak teman-teman yang terbantu gitu kan, walaupun hanya secara Zoom, tapi ya bisa nanti berkomunikasi jarak jauh. Misalnya teman-teman ada yang tinggalnya di, kebetulan Dokter Enda juga jauh, bukan di Sukabumi ya, Dok ya. Dokter Enda di mana, Dok? Di Depok ya? Di mana, Dok? Depok ya. Jawa Barat. Teman-teman kalau misalnya ada yang bermasalah gitu kan dengan dirinya sendiri atau ingin merubah, karena semua itu tergantung diri kita. Yang tadi saya sampaikan bahwa kembali lagi kepada keputusan. Hidup ini kan tidak akan, pasti kehidupan itu pasti berubah. Yang dulunya zamannya bensin murah hanya, dulu ingat masih 800 perak, sekarang udah berapa gitu kan. Tapi kita nggak bisa menyalahin keadaan ya, Dok ya. Yang harus kita lakukan adalah kembali lagi, kalau dengan angka seperti kayak gitu, ya menilai diri kita sendiri gitu kan. Mau kemana kita berada, apakah kita mau kesehatan kita terus sakit gitu kan. Apakah kita mau memendam marah, atau kita mau terus tidak percaya diri gitu kan. Terus keuangan kita hanya begitu aja. Itu nggak bisa kita salahkan keadaan, tapi ya salahkan diri ya, bukan salahkan diri, Dok, apa yang namanya, mengakui dan menintrospeksi kali ya, berarti kita ada salah ya, karena kan keadaan kita saat ini kan merupakan hasil perbuatan kita kemarin,
melupakan apa yang kita lanjutkan, apa yang kita perbuat kemarin, sehingga kalau misalnya kita tidak membelokkan arah pikiran kita, tidak membelokkan prinsip apa namanya pikiran kita, ya kita akan sama dengan hari-hari nanti akan sama gitu kan, uang tetap itu aja, bahkan di PHK, terus ketika ke pencari mata apa yang menghasilkan uang, misalnya suami meninggal, kita mengeluh tapi kita tidak siap, ya kita sampai kapanpun nggak bisa menyelesaikan masalah, ya. Yang penting kita solusinya seperti apa. Betul kan ya dok ya? Yang penting kita solusinya itu yang penting, dengan tadi yang dikatakan tindakan-tindakan apa yang akan diambil. Ya dok ya? Jadi ini luar biasa sekali Wheel of Life. Dimensi itu sebenarnya banyak, yang memang utamanya itu ya tadi spiritual, sosial, kesehatan, keluarga, karir, keuangan. Kalau misalnya sosial kita PD-nya kurang, salah satunya, otomatis kesehatan juga akan terganggu. Dan pastinya keuangan juga akan nggak lancar, karir juga ya otomatis nggak naik gitu kan. Jadi semua harus seimbang. Tidak harus nilainya optimal 10 gitu kan. Ya minimal kalaupun berkurang ya nggak terlalu jauh seperti kayak gini ya dok ya. Dari kedua terus ke mana ini ke 7 lagi gitu kan. Jadi kurva ini sangat membantu gitu. Nah buat teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham, silakan bisa konsultasikan kembali, bisa tanya kembali ke Dokter Endah. Ini saya sudah cantumkan tadi dok, nomor teleponnya berapa dok? Dok bisa di back lagi dok? 0821 0821 1310 1310 7160. Ya, 0821 1310 7160. Jadi buat teman-teman, dok bisa di ini kan lagi dok, bisa di dimatikan, di stop. Oke. Jadi buat teman-teman yang pengen perubahan, buat teman-teman yang mengharapkan adanya kehidupan menjadi lebih baik lagi, tapi belum ngerti nih caranya seperti apa, itu nggak usah dipusingkan terus, karena kita semakin pusing akhirnya ya kembali lagi dimensi tadi yang terganggu kan, kita pusing, kita ngeluh, kita marah, kesehatan terganggu, hubungan sosial terganggu. Jadi buat teman-teman bagi yang belum ngerti di mana-mana di FB manapun yang menonton menyimak materi malam ini, silakan hubungi Dokter Endah. Ini sudah saya cantumkan kalau saya sih di kanan saya ya, di kanan saya, berarti di sini ya. Maka di sini bisa di mana sih sebentar, bisa dibaca. Ini ada nomor telepon Dokter Endah atau di deskripsi saya. Walaupun teman-teman ini dari Sukabumi atau dari Bandung atau dari mana, sekarang kan udah media Zoom, jadi bisa lewat telepon atau ada di Facebooknya belum tercantum ya, di Facebooknya Endah Ernawati ya dok ya. Jadi media saat ini sangat mudah sekali. Yuk teman-teman, sahabat-sahabat Rumah Detok ANLRSA dan FB saya lainnya, mulai saat ini sekali lagi kita lakukan perubahan, dan perubahan itu bukan orang lain yang merubah, tapi diri kita sendiri. Karena kita tidak bisa mengajak orang lain berubah, kita tidak bisa mengajak orang lain sesuai dengan keinginan kita, tapi diri kita dulu yang berubah. Ada hukum energi tarik-menarik, kita menarik yang positif, pasti akan positif. Jadi kalau kita merubah diri kita menjadi positif, itu
hasilnya pun akan menjadi positif. Jadi teman-teman, kalau yang belum paham lagi, masih bingung, mudah-mudahan bisa terbantu dengan materi ini, materi tadi tentang coaching atau will of life. Jadi dilihat dulu, ditata dulu dimensi mana kita yang masih kurang, dan itu nanti disinergikan, diseimbangkan sehingga pencapaian-pencapaian satu dimensi itu akan menjadi lebih baik lagi. Dokter Enda, terima kasih. Sama-sama, Dokter Lea. Cakap-cakap bincangnya malam ini luar biasa sekali. Ini juga saya belajar, jadi ikutan belajar dok. Walaupun sebenarnya saya juga, ya namanya juga hidup pasti belajar ya. Dan Allah menyuruh kita untuk belajar kan sampai kita mati pun kita harus belajar kan. Jadi ya, terima kasih, ini sangat luar biasa sekali materi ini, dan ya pengembangan diri ini harus ya. Jadi buat teman-teman sahabat Rumah Detok AN Laresa yang menyimak Facebook malam ini di Rumah Detok AN Laresa, atau Facebook saya lainnya, Lada Marina dan Produksi yang lain, mudah-mudahan bisa jadi manfaat, dan silahkan share kegiatan-kegiatan dari Rumah Detok AN Laresa tiap hari Senin sampai Rabu itu setengah 8. Mohon maaf kalau misalnya ada mundur-mundur sedikit, tapi insya Allah kegiatan ini saya rutinkan. Dan kalau misalnya teman-teman yang memiliki YouTube, silakan subscribe, silakan like, dan mangga komen, bunyikan lonceng. Jadi materi ini akan kita upload di YouTube dan Spotify insya Allah ke depannya. Jadi bisa disimak kapanpun, dimanapun. Insya Allah kalau ini benar-benar bermanfaat, silahkan share. Karena berbagi ilmu buat saya manfaatnya luar biasa, walaupun secara finansial juga kita belum ada hitungannya, tapi mudah-mudahan Dokter Endah bisa juga diberikan manfaat lain, finansial lain dari Allah yang tidak tahu dari mana dapatnya dok ya, tapi dengan sharing ini ada kelebihan finansial yang kita tidak tahu, atau misalnya materi tidak tahu dari mana. Amin, amin. Jadi terima kasih teman-teman sahabat Rumah Detok AN Laresa. Cukup sekian pertemuan atau bincang-bincang saya malam ini. Mudah-mudahan insya Allah mulai Senin sampai Rabu depan kita bisa ketemu lagi, dan insya Allah Dokter Endah juga mau ya dok ya kalau saya ajak bincang lagi, nanti kita jadwalkan kapan untuk pertemuannya, karena memang saya lebih senang terapis EFT bisa berbicara juga, karena ini juga pada saat ini dengan emosi-emosi masyarakat yang mungkin masih kaget dengan kondisi new normal, karena hadirnya corona ini bisa kita bantu gitu kan, walaupun dengan cara salah satunya seperti kayak gini. Tapi kalau secara mau privasi atau mau privat atau mau secara langsung, mangga. Ketua saya sih silakan langsung hubungin masing-masing narasumber. Sekali lagi Dokter Endah, terima kasih untuk pertemuannya malam ini. Mudah-mudahan terima kasih Dokter Lea. Dan mudah-mudahan ini juga ada yang bisa bertanya dengan Dokter Endah. Jadi berharap itu aja. Insya Allah manfaat juga buat Dokter Endah dan buat teman-teman terapi lainnya, dan EFT lebih dikenal orang dengan cara membangun pengembangan diri dan pikiran. Untuk malam ini saya cukupkan sekian teman-teman sahabat Rumah Detok AN Laresa. Sampai ketemu minggu depan untuk terapi EFT di hari Rabu setengah 8 dan kegiatan lainnya di hari Senin dan hari Selasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Dokter Lea. Selamat dok, saya stop ya. Ya.